mulai untuk kegiatan uji publik. Nah, kita pada hari ini basmalah. Kita Ibu Haji di SSDMKes yang terhormat Dekan Kapolri, dosen mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Kader Bangsa. Dalam kegiatan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Kader Bangsa. Lalu pembahasan ini Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, nyanyian Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semua. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selanjutnya doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il wal akhbar wa taqdilana ya Allah wa tutahhiruna biha min jami'il syaitan wa tarfa'na biha wa tubalighuna biha ahsal bayan min jami'il khairat fil hayat wal batin. Allahumma anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك وأعوذ بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من وأني Ya Allah, ya Tuhan kami, segala syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu. Pada hari ini kami dapat melaksanakan acara uji publik calon panitia seleksi satuan tugas penegakan kekerasan seksual di PKS di Universitas Bangsa. Semoga agenda kami laksanakan ini dapat dan juga bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin kami, dan orang-orang yang telah melakukan. Ya Allah, ya Rahman, rahmatilah kami, berkahi kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan kabulkanlah. Subhanallah kita rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum. Sebelum Rektor Universitas Gadjah Bangsa yaitu Dr. Vika Minatawasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dekan Universitas. Yang saya hormati para dekan Universitas Gadjah Bangsa, para dosen dan segenap aktivitas akademika yang sudah hadir pada siang hari ini, para calon panitia seleksi satuan tugas atau satgas PPKS Universitas Gadjah Bangsa. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat kita bisa berkumpul semua pada hari ini dalam pelaksanaan acara uji publik calon panitia seleksi satuan tugas atau satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS Universitas Gadjah Bangsa. Semoga pada hari-hari berikutnya kita senantiasa berada dalam lindungannya, memperoleh kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, diberikan pikiran jernih dan kelapangan hati agar dapat terus bekerja dan berkreasi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir zaman. Pertama-tama saya selaku rektor mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada calon panitia seleksi satuan tugas atau satgas PPKS Universitas Gadjah Bangsa yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti uji publik, di mana calon panitia ini sudah ada daftarnya. Yang pertama adalah Ibu Ria Wulandari S.Gap MPes. Yang kedua ada Ibu Rianelta Febrianti SE.MSI. Lalu ada Ibu Dina SE Sitaduan SPD MSc yang pada hari ini mungkin berhalangan hadir, jadi beliau melakukan uji online ya. Lalu ada Ibu Lilis Mutiara Ramadhanti SD, ada Delima Ayu Sari, Dewi Tri Rahayu, dan juga Noma Devi Musa. Para calon panitia seleksi dan hadirin yang saya hormati, maraknya kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus membuat Universitas Gadjah Bangsa perlu membentuk satuan tugas atau satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang kita singkat sebagai PPKS. Pembentukan Satgas PPKS diawali dengan pembentukan calon panitia seleksi atau pansel Satgas PPKS yang insya Allah akan segera kita adakan uji publik untuk mendapatkan panitia seleksi yang benar-benar kompetensi yang nantinya bisa mendapatkan tugas sebagai Satgas PPKS terbaik untuk Universitas Gadjah Bangsa yang kita.
Nah, Satgas PPKS ini dibentuk sesuai dengan peraturan pemerintah. Ada di sini peraturan pemerintahnya, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS di perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan, penanganan serta merespon kasus yang memberikan perlindungan korban kekerasan seksual. Sesuai dengan mandat yang diberikan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki Satgas PPKS, sehingga Universitas Kader Bangsa juga turut membentuk Satgas PPKS ini. Nah, kami berharap nantinya Satgas PPKS ini terdiri dari orang-orang terpilih yang memang melalui proses seleksi. Jadi Anda memang sesuai dengan kompetensinya yang sudah kita uji. Dan uji publik ini pun juga menandakan UKB serius untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus UKB. Saya berharap nantinya akan dihasilkan tim Satgas PPKS yang solid dan akan membantu UKB dalam menjalankan misi PPKS. Kekerasan seksual masih merupakan sesuatu yang tabu untuk diungkapkan. Tetapi di sisi lain sering terdengar keluhan di sana-sini akibat kasus yang tidak tertangani dengan baik. Nah, jadi ketika ada rumor atau selentingan kekerasan seksual yang terjadi dan tidak ada penanganan dengan baik, maka dianggap sesuatu yang biasa. Nah, tentunya kita tidak ingin hal ini itu terus terjadi secara terus-menerus, sehingga kehadiran Anda sebagai Satgas PPKS tidak hanya menjalankan tugas pemerintah, tetapi betul-betul menjalankan amanah dengan nilai kemanusiaan. Nah, ini bagian dari kepedulian UKB, kampus yang didukung semua warganya untuk menghapuskan masalah kekerasan seksual. Nah, UKB akan melantangkan kekerasan seksual dimanapun itu tidak boleh terjadi. Ya, baik itu dosen ke dosen, dosen ke mahasiswa, atau mahasiswa ke mahasiswa, ataupun hal yang berhubungan di dalam lingkungan universitas ini. Para calon panitia seleksi dan hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengapresiasi atas kesediaan para Capansel terlibat dalam alur pembentukan Satgas PPKS ini. Sudah memenuhi persyaratan dan bertugas menjaga pelaksanaan PPKS di lingkungan Universitas Kader Bangsa agar bisa berjalan dengan baik. Nah, kepada para mahasiswa sebagai peserta uji publik, saya berpesan untuk berani speak up bila ditemukan hal-hal yang mengganggu. Mahasiswa itu jangan takut untuk melapor bila mengetahui atau menjadi korban tindakan kekerasan dari siapapun, seperti yang tadi saya sudah bilang. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan mahasiswa dalam menuntut ilmu menjadi concern dari Universitas Kader Bangsa. Universitas Kader Bangsa siap menjadi garda terdepan dalam memerangi kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Jangan sampai lingkungan kampus justru memberi ruang bagi tindakan kekerasan seksual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon maaf. Ampun, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemaparan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas PPKS dimulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Yang pertama akan dipaparkan oleh Ibu Ria Wulandari Eskep MKes sebagai tenaga pendidik. Pada Bu Ria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ria Wulandari dari Divisi Pendidikan Perawatan. Yang terhormat kepada Dr. Vika Minata MKes selaku Rektor dan Bapak Indra Yusmanta SHK sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ibu Haji Sitianista Hamid sebagai Dekan Fakultas Kebidanan dan Perawatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya di sini kami adalah sebagai Capansel untuk pembentukan PPKS. Latar belakang di sini saya mengangkat PPKS itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jadi yang melatar belakangi
Mengapa PPKS itu penting dilakukan di perguruan tinggi? Karena kita ini sedang berada pada darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Karena sebenarnya tujuan untuk pendidikan tinggi itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan Indonesia untuk mewujudkan dan menjaga lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Itu adalah tujuan pendidikan di Indonesia. Tetapi realitanya kita itu mendapatkan dari Komisi Nasional Perempuan tahun 2020 itu didapatkan 88% total kasus kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan pendidikan. Ini sangat disayangkan dan ini menjadi strategi pemerintah untuk turun tangan menurunkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu nomor 30 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi agar menurunkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Next. Nah, ini ada beberapa referensi kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 1 ayat 1. Itu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan itu merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan ataupun fungsi reproduksi seseorang itu karena ketimpangan bisa dari relasi atau kekuasaan dan gender itu yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisik dan psikis itu termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan itu melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Sementara itu ada kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu ada perbedaannya di akibatnya. Kalau di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 itu perbedaannya di akibatnya hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan pekerjaan dengan aman dan optimal. Diharapkan dengan adanya PPKS ini kampus kita menjadi aman dan menjadi tempat sebagai mahasiswa menyalurkan pendidikan mereka dan menyampaikan cita-cita mereka di kampus kita. Selanjutnya, ini yang melatar belakangi kekerasan seksual di kampus. Kekerasan seksual ini terjadi di semua jenjang pendidikan, jadi sangat disayangkan mengapa terjadi di jenjang pendidikan dan 27%-nya itu adalah terjadi di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dan berdasarkan data testimoni dari 174 didapatkan 79 kampus dari 29 kota yang tersebar itu 89%-nya itu adalah korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Dan dari survei kementerian itu 77% dosen menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus, tetapi 63%-nya itu tidak berani speak up, mahasiswanya takut dan itu ada sebagian yang tidak dilaporkan ke pihak yang wajib. Selanjutnya, ini adalah isu terkait kekerasan seksual. Jadi mengapa PPKS itu penting? Karena tadi PPKS diharapkan dengan adanya PPKS bisa menangani pencegahan ataupun jika terjadi ada kekerasan seksual di perguruan tinggi itu bisa menurunkan angkanya. Jadi pencegahannya menjadi sangat penting agar semua warga kampus ini dan masyarakat tidak menjadi korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual. Dan Satgas PPKS ini di perguruan tinggi itu menjadi sangat penting karena kasusnya ini tadi meningkat karena kita berada pada darurat kekerasan seksual di perguruan tinggi atau pendidikan. Selanjutnya ini pencegahan dan penanganannya itu merupakan kolaborasi dari semua pihak, jadi bukan saja dari pihak di PPKS, tetapi dari mahasiswa, dari Dendiknya, dari dosen dan semua warga kampus. Selanjutnya penanganannya juga, jadi di PPKS itu harus berpihak pada korban, jadi kami tidak akan berat sebelah ataupun kami subjektif, tetapi kami akan melihat semuanya itu dari sebagai korbannya. Selanjutnya ini langkah pencegahannya, jadi perubahan sistem lingkungan perguruan tinggi ini dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan Satgas PPKS ini diharapkan sebagai fondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual. Jadi diharapkan dengan adanya PPKS ini sebagai fondasi di universitas ini agar menjadi aman dan nyaman dan mahasiswa merasa tenang untuk berada di lingkungan perkuliahan atau kampus. Selanjutnya, ini pencegahan kekerasan seksual itu bisa dicegah oleh
instansi itu pencegahan oleh perguruan tinggi melalui pencegahan seksual melalui pembelajaran. Jadi diharapkan pada saat pembelajaran itu bisa diselipkan materi tentang edukasi atau pendidikan kesehatan tentang reproduksi ataupun kesehatan seksual. Jadi sehingga mahasiswa sudah mengetahui tentang pencegahan atau penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya itu melalui penguatan tata kelola, diharapkan dengan tata kelola ini mahasiswa universitas memiliki panduan ataupun pedoman ataupun SOP dalam menghadapi masalah kekerasan seksual. Selanjutnya penguatan budaya komunitas, mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik. Selanjutnya pencegahan kekerasan seksual ini bisa melalui tenaga pendidik ataupun tekniknya ataupun dosen. Jadi membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu itu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus untuk kepentingan lain selain proses pendidikan. Alhamdulillah di Universitas Bangsa ini kita sudah dari dulu menetapkan atau memberi aturan tidak boleh konsul, bimbingan skripsi ataupun ada pertemuan di luar jam kampus ataupun di luar area UKB ini. Selanjutnya itu adalah pencegahan oleh mahasiswa, jadi membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus untuk kepentingan lain selain proses pendidikan. Dan mahasiswa berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual, itu bisa melalui ikut seminar ataupun ada sosialisasi. Selanjutnya ini penanganan, jadi perguruan tinggi ini wajib sekali melakukan penanganan kekerasan seksual ini melalui pendampingan. Jadi tugas PPKS itu melakukan pendampingan terhadap korban, perlindungan terhadap korban, jika korban mau bercerita, mau mengungkapkan, mau speak up apa yang dialami oleh si korban tersebut, dan pengenaan sanksi administratif untuk si pelakunya, dan ada pemulihan korban. Selanjutnya ini ada tugas Satgas PPKS, jadi untuk membantu pimpinan perguruan tinggi, terus melakukan survei kekerasan seksual itu minimal 6 bulan sekali, jadi melakukan survei apakah di universitas ini ada atau tidak, terus menyampaikan hasilnya kepada pimpinan dan melakukan sosialisasi pendidikan kesetaraan, itu misalnya kesetaraan gender ataupun kesetaraan disabilitas, jadi tidak ada bullying di kampus ini, dan menindaklanjuti kekerasan seksual tadi dalam berupa laporan dan melakukan koordinasi dengan unit dan instansi terkait. Selanjutnya itu adalah memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi dan menyampaikan laporan tersebut minimal 6 bulan sekali. Selanjutnya ini program pencegahan kekerasan seksual di universitas, jadi melalui perlindungan mahasiswa itu menciptakan lingkungan yang aman dan mempromosikan rasa keamanan yang penting untuk pembelajaran dan perkembangan pribadi. Selanjutnya itu ada kepatuhan hukum, jadi PPKS ini membantu universitas dalam mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan isu-isu kekerasan seksual seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait, dan menjadi tanggung jawab sosial universitas tersebut karena memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta meningkatkan kesadaran program ini untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kekerasan di lingkungan mahasiswa, staf, dosen, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan tindakan yang sesuai, serta mendukung korban. Jadi PPKS tadi melindungi korban, jadi PPKS juga memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan prosedur yang memadai ini untuk melakukan insiden tersebut sehingga mereka tidak merasa terisolasi dan tak berdaya, dan sehingga mereka berani untuk berbicara. Selanjutnya, di sini marilah kita bersama-sama untuk menghapuskan kekerasan seksual, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan, demi penduduknya belajar Pancasila dan merdeka belajar. Di sini kita adalah seorang pendidik, jadi diharapkan kita mempunyai beban moral yang tinggi untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas dan unggul di universitas ini. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pemaparan kedua yaitu dari Ibu Rina S.E. Sitindaun, SPD MSc, sebagai tenaga pendidik yang dilakukan secara online. Pada Bu Rina kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Yan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rektor
Dr. Vika Winata, MKes, dan juga kepada Bapak dan Ibu penguji, ada Bapak Ibu Ria Yusmanda, SHMH, dan juga kepada Ibu Haja Siti Aisyah, SST, MSI, dan juga yang terhormat kepada dosen, dan juga kepada tenaga kependidikan dan juga kepada mahasiswa. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kekerasan seksual sudah sangat marak ya terjadi di perguruan tinggi, namun ada beberapa kasus yang tidak terlaporkan. Nah, adapun beberapa konten yang akan saya sampaikan yaitu memahami terlebih dahulu kekerasan seksual itu apa, lalu penanganan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, lalu tugas Satgas PPKS. Oke, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, ada beberapa ya macam kekerasan seksual. Yang pertama itu ada yang verbal, yang kedua non fisik, yang ketiga itu ada fisik, dan yang keempat itu adalah secara daring ya, atau teknologi informasi yang kita kenal sekarang dengan media sosial ataupun aplikasi komunikasi seperti WA. Nah, menurut catatan tahun Komnas Perempuan tahun 2015 sampai 2020, bahwa kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan mulai dari TK hingga universitas terdapat kekerasan seksual itu yang paling tinggi terdapat di universitas. Dan juga melalui testimoni penyintasan kekerasan seksual di kampus menurut Tirto ID tahun 2019 bahwa kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh perempuan, yaitu sekitar 88,5%. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual, yaitu sebanyak 4,0%. Dan ada juga sebesar 7,5% tidak mau menyebutkan. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk kekerasan seksual ya, yang paling umum dijumpai di beberapa kasus di universitas. Yang pertama itu berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain. Nah, contohnya itu adalah lelucon, siulan, dan juga memandang bagian tubuh orang. Lalu ada yang ini termasuk kekerasan verbal. Lalu ada yang kedua itu menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosok bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Dan juga ada mengirim lelucon, foto, video, atau materi lainnya yang bernuansa seksual. Ini termasuk ke dalam bagian daring ya, atau media sosial juga termasuk. Lalu ada menguntit, mengambil, menyebarkan informasi pribadi, termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan. Lalu ada memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain. Nah, ini banyak terjadi di ranah lingkungan pendidikan. Misalnya siswa atau mahasiswa baru, lalu ada pembelajaran di kelas. Lalu mengintip orang yang sedang berganti pakaian, lalu membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut, lalu ada membujuk, menjanjikan menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui yang bersangkutan.
Oke, adapun penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Eh, Sebenarnya banyak ya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus atau pendidikan. Namun banyak yang tidak ter-up ataupun ter tidak tercatat. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu korban kekerasan seksual merasa malu atas perlakuan yang dialami. Jadi korban itu merasa malu atas perlakuan yang dialami. Kita lihat dulu, misalnya ada uh, berita di media sosial misalnya ya di Instagram mengenai kekerasan seksual. Tidak sedikit yang memberikan komen di kolom komentar bahwa yang disalahkan itu adalah korban. Lalu yang kedua itu ada ketidakadaan aturan atau mekanisme yang jelas. Jadi korban yang sudah mengalami kekerasan seksual tidak tahu langkah apa aja yang dilakukan untuk melaporkan yang dialaminya. Lalu ada yang ketiga, ketidakpercayaan korban pada sistem yang berlaku. Lalu yang keempat itu korban tidak menyadari posisinya sebagai korban kekerasan seksual. Jadi ada korban kekerasan seksual tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual dan bahkan tidak mempermasalahkan bahwa dia telah mengalami hal tersebut. Lalu yang kelima yaitu korban takut atau khawatir akan resiko yang harus dihadapi jika kasus terungkap. Misalnya guncingan teman ataupun masyarakat sekitar. Lalu apa yang mesti kita lakukan sebenarnya ya? Selama si korban tidak melapor, kasus tersebut tidak akan ditangani. Jadi yang pertama itu selama korban tidak melapor, kasus tidak akan ditangani. Jadi fungsi kita PPKS ataupun masyarakat atau warga yang ada di lingkungan kampus itu bila mengalami atau mengetahui ataupun mendengar dan melihat kekerasan seksual, ada baiknya diberikan pemahaman agar si korban ataupun si pelapor itu melaporkan kejadian tersebut sehingga dapat dilakukan penanganan selanjutnya. Nah, ada beberapa langkah ya penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang pertama itu, dan tadi ini sudah disampaikan oleh Ibu Ria ya. Yang pertama itu ada pendampingan. Nah, pendampingan sendiri itu boleh dilakukan jika si korban menyetujui bahwa dia mau didampingi. Nah, pendampingan ini dapat berupa konseling, lalu layanan kesehatan, dan juga bimbingan sosial, dan juga bimbingan rohani. Lalu ada perlindungan. Nah, perlindungan ini sendiri itu jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan si korban ya. Pendidikan si korban misalnya mahasiswa kalau di lingkungan universitas, lalu ada perlindungan korban atau pelapor dari pidana. Lalu ada perlindungan atas keamanan dan kebebasan dari ancaman. Lalu yang ketiga itu pengenaan sanksi administratif. Otomatis penanganan sanksi administratif ini ditujukan kepada si pelaku. Nah, si pelaku sendiri itu akan menerima sanksi. Namun ini harus berdasarkan putusan pimpinan universitas ataupun rektor sendiri. Lalu sanksi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ringan, sedang, yang kedua sedang, yang ketiga itu berat. Yang ringan ini bisa dapat berupa tentang permohonan maaf dari pihak pelaku, lalu yang sedang ini skorsing ataupun skorsing. Lalu yang berat itu kalau terhadap mahasiswa, pelakunya mahasiswa itu dapat pemberhentian sebagai mahasiswa. Kalau yang melakukan tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan itu dapat berupa pemecatan. Lalu langkah yang keempat itu pemulihan korban. Ini sangat penting ya. Di antaranya itu ada tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan juga bimbingan sosial ataupun rohani. Nah, pemulihan korban sendiri juga harus melalui persetujuan korban. Lalu
ada pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Yang pertama itu, yang paling penting itu menciptakan lingkungan kampus yang aman. Misalnya pemberian cahaya yang memadai dan juga adanya CCTV. Lalu meningkatkan keamanan di lingkungan kampus, misalnya mencukupkan security. Lalu sosialisasi dan pembelajaran seksual ini dilakukan kepada warga universitas, termasuk tenaga kependidikan dan juga mahasiswa, lalu membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individual atau sering kita sebut face to face ya. Lalu mencari tahu tentang Satgas PPKS. Oke, adapun tugas Satgas PPKS ini sesuai dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021, tugas Satgas yang perguruan tinggi yang kalau di Universitas Kader Bangsa yaitu rektor untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Lalu yang kedua itu melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Lalu menyampaikan hasil survei kepada Rektor Universitas Kader Bangsa. Lalu ada 4, itu mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus. Lalu yang kelima, menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan. Lalu yang keenam itu melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas apabila ada laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan atau terlapor dengan disabilitas. Lalu 7, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi. Maksudnya koordinasi dengan instansi terkait itu misalnya hukum ataupun konselor. Lalu ada yang ke-8 itu menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi ataupun Universitas Kader Bangsa paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Nah, adapun wewenang Satgas sendiri yaitu yang ada 4, yaitu yang pertama memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping atau ahli. Lalu yang kedua itu meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan atau ahli dalam pemeriksaan. Lalu yang ketiga itu melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan korban. Lalu yang keempat itu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan atau terlapor dari perguruan tinggi atau dari Universitas Kader Bangsa. Jadi nanti diharapkan jika Satgas ini telah terlaksana, adanya kerjasama antara pemimpin perguruan tinggi, baik dekan, kaprodi, maupun tenaga kependidikan mampu bekerja sama dengan Satgas PPKS nantinya. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rina Esendawon. Selanjutnya, kami ingatkan kembali untuk pemateri diberi waktu 5 hingga 7 menit. Oke. Selanjutnya, presentasi dari Ibu Lilis Mutia Ramadanti, ST, sebagai tenaga pendidikan. Kepada Bu Mutia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lilis Mutia Ramadanti dari Tenaga Kependidikan, staf BAK Universitas Kader Bangsa. Mau cerita yang lagi? Sexual abuse pick up. Stop kekerasan seksual. Saatnya korban pelecehan seksual untuk angkat bicara. Next. Next. Apa itu kekerasan seksual?
menurut WHO tahun 2017, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Di sini kekerasan seksual banyak yang kita ketahui hanya dengan penyentuhan fisik, pemerkosaan dan lain-lain. Tapi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik dan bisa melakukan teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah kamu bahwa Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa perguruan tinggi merupakan tempat tertinggi terjadinya kasus kekerasan seksual. Dan sayangnya banyak perguruan tinggi yang berlindung di balik kata menjaga nama baik kampus. Padahal perguruan tinggi adalah tempat atau wadah yang nyaman dan aman bagi para korban. Maka Kemendikbudristek mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Next, Mbak. Di sini isu-isu terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Seperti yang kita dengar, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti fenomena gunung es. Mengapa seperti fenomena gunung es banyak yang tidak terungkap dan yang terungkap hanya sedikit? Yang tidak terungkap, mengapa? Karena banyak dari individu, korban, dan kasus dari pelecehan seksual takut untuk melaporkan, menyampaikan dari apa yang terjadi pada mereka. Takut diketahui permasalahannya orang lain, sering dianggap aib, takut dipojokkan, korban juga jarang mendapatkan dukungan dari sekitar, bahkan sering lebih dipojokkan. Dan belum adanya wadah yang menangani secara khusus tentang penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam hal ini, menurut saya pembentukan Satgas penanganan kasus seksual di perguruan tinggi adalah sangat penting karena di perguruan tinggi lah banyak interaksi antara dosen, pegawai, mahasiswa, dan di masyarakat luas. Dan terkadang penyintas atau korban juga tidak dapat menyampaikan karena tidak adanya wadah untuk melapor kemana untuk penanganan kasus kekerasan, pelecehan, dan seksual. Oke, di sini saya mengangkat mengenai verbal harassment yang luput dari perhatian kita semua. Contohnya seperti assalamualaikum mufti, seperti kita sedang di jalan, misalnya cewek, sweet cute, kamu wangian, tambah gendut sepertinya, atau maaf, lamanian di WC, hayo abis apa. Nah, di sini kalimat-kalimat ini yang sering dianggap wajar di kalangan mahasiswa maupun dosen, seperti contohnya itu tadi. Buat sebagian orang ini mungkin suatu kalimat yang wajar, namun bagi korban yang mendengarkan bisa jadi ini adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Dari sisi pelecehan seksual secara verbal, individu yang menghadapi termasuk harassment verbal seperti catcalling, sexist jokes atau seksisme, ini dapat memberikan dampak yang biasa saja, ataupun bahkan dapat menyebabkan stres, depresi, menarik diri dari situasi sosial, kehilangan kepercayaan diri dan harga diri, menjadi kurang produktif dan tidak dapat berkonsentrasi. Dan dampak-dampak ini bisa berbeda pula di kalangan pelecehan seksual. Dari kadangkala bahasa-bahasa ini dianggap sepele dan dianggap wajar di kalangan mahasiswa dan lain-lain. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Bu Ria Nelta Febrianti SEI MSI kami persilakan untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen, mahasiswa, dan para observer, Ibu
Bunda Aisyah, Dr. Tika, dan Pak Rita Wismanda. Izinkan saya dalam Kata Dianti ingin memaparkan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Oke, next. Oke, seperti yang telah dipaparkan oleh Dr. Tika tadi, salah satu tujuan besar yang tengah diupayakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek melalui gerakan Merdeka Belajar adalah terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan nyaman. Nah, di samping mencapai capaian literasi dan numerasi, pemerintah berupaya menguatkan iklim lingkungan belajar. Tujuannya untuk mengakselerasi perwujudan sistem pendidikan merdeka dari kekerasan demi lahirnya generasi pelajar Pancasila yang cerdas dan berkarakter. Oke, next. Selanjutnya, kekerasan itu dapat terjadi di mana saja, baik itu ruang private maupun publik. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan kampus, perguruan tinggi. Kekerasan yang terjadi di kampus pun bentuknya beragam, meliputi perilaku fisik maupun non fisik ataupun sekarang itu adalah dalam bentuk daring. Oke, next. Nah, ini permasalahan saat ini seperti kita lihat di media online banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada yang dari perlindungan di sekolah, ada yang sampai dibakar, terus kemudian lanjut ada anak usia SD yang jadi korban kekerasan di sekolah sepanjang 2023. Next, kemudian yang ini kita fokuskan pada kekerasan seksual yang dimana ada kasus di mana difoto tanpa izin dan disebar ke medsos mahasiswa baru jadi incaran HBGO. Oke, next, masalah inilah pada tahun 2002 terjadi pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis, kemudian anak korban pornografi atau cybercrime. Nah, kemudian itu kekerasan seksual itu berada di persen 34,51%. Nah, ini membuat suatu urgensi bagi pemerintah untuk membentuk suatu satgas yang nanti akan dicanangkan oleh pemerintah dalam bentuk satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Next. Nah, oleh karena itu, kemudian di sini kekerasan seksual diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan seperti yang kita lihat tadi, kemudian dipaparkan oleh Bu Ria tadi dan Mbak Rina tadi. Universitas itu menduduki peringkat tertinggi kasus kekerasan seksual sebanyak 14 pada tahun 2020. Kemudian next, kemudian inilah dilakukan pemerintah ada kolaborasi antara 5 kementerian dan 3 lembaga, di mana kementerian itu ada Kementerian Kemendikbudristek, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan 3 lembaga yaitu KPAI, kemudian Komnas Disabilitas, kemudian Komnas Asasi Manusia. Nah, disinilah bentuk cara penanganannya melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Next. Kemudian tugas Satgas itu sudah dijelaskan oleh Bu Rina sama Bu Ria tadi. Bu Rina tadi ada 4, kemudian tapi saya di sini menunjukkan ada 2, yaitu yang dimana persetujuan korban dalam proses penanganan laporan. Persetujuan korban diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh korban atas langkah yang diambil setelah korban mendapatkan dan memahami informasi mengenai risiko, konsekuensi atau kemungkinan yang mungkin muncul atas tindakan yang diambil. Kemudian yang kedua itu ada dukungan dengan empati. Di sini kita seseorang mengungkapkan bahwa mereka mengalami kekerasan, cara terbaik untuk menunjukkan kita peduli adalah dengan mengungkapkan kekhawatiran kita, mendengarkan, tidak menghakimi, kemudian mendukung mereka untuk mencari informasi dan sumber layanan yang diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Yunis tadi, bahwa di perguruan tinggi itu belum ada wadah untuk di mana mahasiswa ataupun korban kekerasan seksual itu untuk melaporkan atau untuk menyampaikan bahwa mereka sudah menjadi korban kekerasan seksual. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada strategi merespon tindakan kekerasan seksual. Di sini ada disebut namanya 5D. 5D itu pertama adalah ditindak langsung atau direct. Di sini kita sebagai Satgas PPKS. Yang dimana ditindak langsung ini kita kalau misalnya melihat ada yang mengalami kekerasan seksual, kita langsung menindaklanjuti. Contohnya misalnya kita lihat nih antara ada dosen sama mahasiswa, dan mahasiswa itu mengalami kekerasan seksual, kita langsung
menghentikan kegiatan tersebut. Itu kalau misalnya itu jadi kalau kita mempunyai keberanian untuk menghentikan kegiatan itu. Kemudian ada namanya dialihkan perhatian. Dialihkan perhatian ini misalnya kita melihat terjadinya kasus itu, tapi kita seolah di mana ya handphone tadi, kita ada di situ dan kita menyaksikan kegiatan itu, mungkin seorang pelaku itu akan teralihkan perhatiannya. Kemudian ada namanya delegasikan tanggung jawab, di mana ketika kita melihat ada kasus, misalnya nih kita sebagai tanggung jabatannya di bawah yang seorang pelaku, misalnya yang melakukan itu seorang pimpinan kita, tapi kita kan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan karena kita di bawah, menjadi bawahan, dan kita mendelegasikan kepada orang yang setara atau yang di atas pimpinan tersebut. Kemudian lanjut, ada namanya ditunda. Ditunda kita melihat dulu apakah benar emang itu kasus kekerasan seksual atau emang benar kita nggak tahu dia misalnya suami istri kan. Lalu nanti kita tunda dulu, kita tanyakan dulu sama si korban apakah yang dilakukan tadi menyakiti korban atau misalnya menanyakan hubungan antara si korban sama pelaku. Kemudian ada dokumentasi. Zaman sekarang kan kita selalu pegang handphone. Mungkin kita bisa mendokumentasi misalnya kegiatan tersebut. Tapi setelah dokumentasi, kita itu bisa bertanya dulu pada korban, apakah dokumentasi ini bisa kita sebarkan atau kita tindak lanjuti. Oke, lanjut. Nah, di sini alur penanganan itu ada penerima laporan, kemudian pemeriksaan, kemudian ada penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian 4 pemulihan, dan 5 pencegahan keberulangan. Yang pertama, kita sebagai Satgas PPKS itu menerima laporan. Menerima laporan ini kita identifikasi dulu antara pelaku sama korban. Kemudian pemeriksaan itu berupa pemeriksaan bukti atau pemeriksaan identitas lagi. Kemudian ketiga, setelah kita pemeriksaan bukti, kita ada menyusun kesimpulan apa tindakan yang harus kita lakukan. Kemudian keempat, setelah itu pemulihan, di mana di sini kita bisa memulihkan nama korban. Soalnya biasanya korban kekerasan seksual itu takut kan kalau namanya tercoreng. Nah, jadi kita sebagai Satgas itu memulihkan nama si korban. Kemudian kelima, setelah itu adalah pencegahan keberulangan, di mana kita sudah semoga kasus itu tidak terulang di kejadian-kejadian selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari sesi mahasiswa yang pertama yaitu Saudari Nyoman Happy Musaki dari mahasiswa S1 Farmasi. Dan sebelumnya, selamat siang dan selamat datang untuk kita semua. Yang terhormat kepada tim penguji uji publik Caparsel PPKS Universitas Kadebangsa, Ibu Dr. Ika Minatawatan, MKes, yang terhormat Bapak Riza Yusmanda, SHMH, dan yang terhormat Ibu Haji Siti Aisyah, SPSI, SSDMKes. Beserta yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dan Civitas Akademis Universitas Kadebangsa yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nyoman Happy Musaki dari program studi S1 Farmasi semester 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai penanganan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Menurut data, pada tahun 2021, ada sebanyak 426 kasus yang tercatat dan angka ini naik menjadi 536 kasus di tahun 2022. Selama tahun 2020 tersebut, Komisi Nasional Komnas Perempuan mencatat sebanyak 88% kasus kekerasan seksual yang terjadi di area lembaga pendidikan. Laporan yang masuk ke Komnas Perempuan antara tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 27% dari kasus-kasus tersebut terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Data ini saya ambil dari Kemendikbud tahun 2023. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama itu adalah mahasiswa. Yang kedua adalah pendidik, seperti dosen. Yang ketiga adalah tenaga kependidikan, staf TU. Yang keempat adalah warga kampus. Yang kelima adalah masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan berdharma.
bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Mungkin sebelumnya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual sudah dijelaskan oleh Ibu Rima, Ibu Ria, dan Ibu Lilis. Berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terdapat 21 jenis pelecehan seksual, namun diambil secara garis besarnya itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah pelecehan verbal, di mana pelecehan seksual non fisik ini dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan korban. Yang kedua adalah non fisik. Kekerasan seksual ini termasuk ke dalam kekerasan nonverbal. Bentuk kekerasan ini menggunakan tindakan, namun tidak ada sentuhan fisik secara langsung antara korban dengan pelaku. Yang ketiga adalah kekerasan fisik. Adalah bentuk kekerasan nonverbal yang berupa tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang mengarah kepada seksualitas. Yang keempat, yang terbaru adalah melalui teknologi informasi dan komunikasi yang seperti sempat disampaikan sebelumnya oleh Ibu Ima, itu adalah mengambil foto-foto ataupun mengunggah foto-foto korban tanpa persetujuan korban ke internet yang berbau seksualitas. Faktor kurangnya minat pelapor untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Yang pertama adalah kurangnya edukasi mengenai pelecehan. Meski tampaknya topik ini sering diperbincangkan, namun banyak mahasiswa yang belum memahami dengan jelas apa yang termasuk dalam pelecehan seksual. Edukasi yang tepat dan berkala perlu diberikan agar mahasiswa dan dosen memahami batas-batas interaksi yang seharusnya. Yang kedua adalah budaya diam. Tak jarang korban merasa takut untuk berbicara karena takut mendapatkan stigmatisasi atau bahkan sanksi lebih lanjut. Bukannya mendapatkan perlindungan, korban malah merasa mendapatkan ancaman. Sehingga lingkungan universitas seharusnya memberikan jaminan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku. Yang ketiga adalah prosedur pelaporan yang tidak jelas. Banyak universitas yang belum memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan transparan, sehingga korban merasa kesulitan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Maka dari itu pentingnya pembentukan panitia pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Selanjutnya adalah peran mahasiswa, karena saya sebagai mahasiswa. Berdasarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 8 ayat 1, pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa itu dapat meliputi membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, ataupun kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan. Yang selanjutnya adalah berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Mungkin mahasiswa dapat mengubah budaya diam menjadi budaya berani untuk speak up mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada diri sendiri maupun lingkungan. Nah, penanganannya berdasarkan Kemendikbud nomor 30 tahun 2021 pasal 10, perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual yang melalui yang pertama pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif dan pemulihan korban yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Rima. Nah, program pencegahan kekerasan seksual PPKS di universitas. Yang pertama, perlindungan mahasiswa. Menciptakan lingkungan yang aman dan mempromosikan rasa keamanan yang penting untuk pembelajaran dan perkembangan pribadi. Yang kedua, kepatuhan hukum. PPKS membantu universitas mematuhi peraturan dan hukum yang berkaitan dengan isu-isu kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan yang terkait. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Universitas memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang keempat, meningkatkan kesadaran. Program ini juga meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa, staf, dan dosen, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tanda-tanda dan tindakan yang sesuai. Yang kelima, mendukung korban. PPKS juga memberikan dukungan bagi korban kekerasan sesuai dengan prosedur untuk melaporkan insiden tersebut hingga mereka tidak merasa terisolasi ataupun tidak berdaya. Sekian pemaparan dari saya.
Saya akhiri. Selamat siang. Baik, selanjutnya pemaparan yang keenam yaitu dari mahasiswa D3 Keperawatan yaitu Delima Ayu Sari. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Dr. Ika Winata Buatan MPes, Bapak Rida Yusmanda SHMH, serta Ibu Haja Siti Alisa Hamid SPSI SS MPes, serta dekan, dosen, serta mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, saya Delima Ayu dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemahaman kepada mahasiswa mengenai kekerasan seksual. Yang pertama itu pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang dapat berakibatkan penderita psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, di sini ada pun bentuk kekerasan seksual menurut Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan. Yaitu yang pertama pemerkosaan, yang kedua intimidasi seksual terhadap ancaman atau percobaan pemerkosaan, yang ketiga pelecehan seksual, yang keempat eksploitasi seksual, yang kelima perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yang keenam prostitusi paksa, yang ketujuh pembudakan seksual, yang kedelapan pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, yang kesembilan pemaksaan kehamilan, yang kesepuluh pemaksaan aborsi, yang ke-11 pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, yang ke-12 penyiksaan seksual, yang ke-13 penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yang ke-14 praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasikan perempuan, yang ke-15 kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan agama. Di sini ada beberapa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan identitas gender pada korban. Yang kedua, memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan dari korban tersebut. Yang ketiga, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan menggosokkan bagian tubuhnya kepada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Dan yang terakhir yaitu mengambil, merekam, dan mengedarkan foto atau rekaman audio dalam bentuk visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dari korban tersebut. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yakni pada pasal 14, yaitu yang pertama penegakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 terdiri atas yang pertama sanksi administrasi ringan, yang kedua sanksi administratif sedang, yang ketiga sanksi administratif berat. Yang kedua sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa yang pertama teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Yang ketiga sanksi administratif sedang yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan. Yang kedua pengurangan hak sebagai mahasiswa yaitu meliputi penundaan mengikuti jam perkuliahan atau pencabutan beasiswa pada mahasiswa, dan yang ketiga pengurangan hak lain. Yang keempat yaitu sanksi administrasi berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C yaitu berupa yang pertama pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik tenaga kependidikan atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, yang keenam pembinaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibebankan kepada pelaku.
Dan yang ketujuh yaitu laporan hasil program konseling sebagai dasar pimpinan ke perguruan tinggi untuk menerbitkan suatu surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang telah dikenakan. Adapun upaya pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Yang pertama itu regulasi dan pedoman yang jelas, yaitu menurut Herbina perlu adanya peraturan serta pedoman standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur bagaimana relasi antara aktivitas akademika. Yang kedua itu ganjaran kampanye cegah pencegahan seksual. Contohnya hal lain dapat dilakukan yakni dengan upaya preventif melalui program sosialisasi, promosi kesehatan mental, melalui media sosial tentang pelecehan seksual di kampus. Cara ini juga menjadi bentuk aktualisasi kebebasan hak mahasiswa untuk menyuarakan isu terkait pelecehan seksual tanpa adanya rasa takut untuk bersuara. Yang ketiga, menyediakan layanan laporan dan pendampingan. Contohnya penyediaan layanan laporan dan pendampingan korban pencegahan seksual dinilai sangat penting. Ini bisa berupa dengan help center atau counseling center, atau link service atau portal web untuk korban. Dan yang terakhir itu adalah dukungan sosial. Contohnya guna mencegah terjadinya pelecehan seksual dapat dilakukan dengan membangun preventif korban sehingga masyarakat kampus dapat dukungan sosial bagi korban dalam membentuk student support group. Dan kesimpulannya adalah yang dapat ditarik dari garis besar bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang menggunakan fisik, non-fisik, verbal yang terjadi jika seseorang merasa terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Kekerasan seksual juga yang paling sering dilakukan atau terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini pentingnya kampus memiliki aturan yang efektif mengenai kekerasan seksual, mengenai sulitnya mengungkapkan kasus ini. Dan banyak kasus namun mahasiswa tidak memiliki keberanian dalam mengungkapkan suatu masalah yang dihadapinya. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini, sebaiknya kampus lebih sering mengadakan sosialisasi program kepada mahasiswa terkait penanganan kekerasan seksual agar mahasiswa dapat memahami bagaimana proses pengaduan lembaga yang mengenai hingga pada pencegahan yang bisa dilakukan oleh pihak kampus. Hal ini penting guna memberikan pemahaman serta partisipasi mahasiswa untuk turut andil dalam rangka penghapusan kekerasan seksual ini dalam lingkungan kampus. Proteksi mahasiswa juga agar tidak menjadi korban kekerasan seksual baik di kampus maupun di luar kampus. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila saya salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemaparan dari calon panitia seleksi satuan tugas terakhir yaitu Dewi Trirahayu dari mahasiswa S1 Kebidanan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Rektor, Dr. Tika Minaka Watang, MKes, kepada Bapak Rizal Manda, SHMH, dan kepada Ibu Haja Siti Aisyah, Hamid, SC, SST, MKes, dan juga kepada dekan-dekan, Kapolri, serta dosen-dosen yang telah hadir di ruangan ini, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang telah hadir. Jadi sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Dewi Trirahayu dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya PPKS di perguruan tinggi. Sebelum kita melangkah jauh mengenai PPKS, alangkah baiknya apa itu PPKS? Jadi, PPKS itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, dari sinilah akan dibentuk yang namanya Satgas PPKS. Nah, di mana Satgas ini bertujuan untuk sebagai garda depan perwujudan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual. Dengan adanya Satgas PPKS dapat memperdalam pengetahuan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Next. Secara spesifik, dalam lingkup dunia pendidikan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yaitu menempati urutan pertama sebesar 35%.
Bahkan mengejutkannya, setelah 21 tahun, laporan terkait kasus pelecehan lebih banyak dilaporkan daripada pemerkosaan. Di sini ada juga tujuan Satgas PPKS, yaitu untuk menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui layanan aduan, pendampingan, penanganan kasus pro korban, dan kebijakan yang mendukung PPKS itu sendiri. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan gender. Bentuk dari kekerasan seksual sendiri yang pertama ada menyentuh, mengusap, meraga, bahkan memegang, dan juga menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang tersebut. Kemudian mengirimkan lelucon berupa foto, juga video, audio yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerima. Kemudian memberikan hukuman atau perintah yang bernuansa seksual, serta melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, serta menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Adapun faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual dari hasil penelitian, faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual itu adanya riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku tersebut untuk melakukan yang namanya kekerasan seksual. Nah, di sini ada jenis-jenis kekerasan seksual. Yang pertama, pelecehan gender. Apa sih pelecehan gender? Contohnya itu apa? Nah, jadi untuk pelecehan gender sendiri ini contohnya seperti komentar menghina, gambar dan tulisan yang merendahkan wanita, hingga lelucon dan humor yang menyinggung. Bahkan juga sering terjadi pada laki-laki. Nah, selanjutnya ada pemaksaan seksual. Memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, ancaman negatif, hingga tuduhan dan gosip. Dan yang terakhir ini ada sentuhan fisik yang disengaja, seperti sengaja menyentuh, merasakan, ataupun sengaja menempelkan bagian tubuh tersebut kepada seseorang atau si korban. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu sendiri, yang pertama, hindari pergaulan bebas, lingkungan yang membawa dampak negatif untuk kita, bahkan untuk seluruh mahasiswa atau dosen yang berada di universitas, dan juga mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan edukasi pendidikan akan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial. Nah, di sini ada kesimpulan, yaitu dengan adanya Satgas PPKS dapat mempermudah akan tidak ada namanya kekerasan seksual yang berada di perguruan tinggi. Banyak sekali yang namanya kekerasan seksual terjadi tidak hanya di luar masyarakat, bahkan di perguruan tinggi juga ada yang namanya kekerasan seksual, baik dari mahasiswa ke dosen, baik dari dosen ke mahasiswa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya Satgas PPKS dapat melindungi bangsa dari kekerasan seksual, khusus yang terjadi di perguruan tinggi. Dan juga dengan adanya Satgas, bagi pelapor dapat melaporkan tanpa adanya rasa takut untuk melapor akan kejadian kekerasan seksual tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Dewi Rahayu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab dan penilaian dari penguji atau observer atau panelis. Silakan yang pertama kepada Ibu Ria Wulandari. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Rian, moderator. Yang saya hormati Rektor Universitas Kedua Bangsa, Ibu Dr. Vika Winata Awatan Menkes,
Saya hormati panelis Ibu Aisha, segenap dekan dari Lingkungan dan Bangsa, Kaprodi, kemudian Kepala BPN, KWHK, KBAU, izin kami selaku panelis akan mencoba uji publik terhadap beberapa calon kita ini sesuai dengan ketentuan yang ada ditentukan oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2021 kepada para peserta publik. Tolong didengarkan dulu ini, baru nanti saya tunjuk siapa yang tanya, biar semua fokus, termasuk yang Rina Sipindaun ya, perhatikan ya. Seperti kita ketahui bahwa ya, salah satu sivitas akademika namanya dosen, ternyata berinteraksi dengan mahasiswa dalam rangka bimbingan skripsi ya. Namun si oknum dosen ini malah penyimpangan. Supaya bimbingan ini berjalan lancar, kemudian minta imbal balik dari si mahasiswi itu. Imbal baliknya adalah perbuatan pelecehan seksual. Nah, nanti ketika Anda bertugas sebagai panitia seleksi, sementara pemikiran Anda bagaimana sikap Anda atau jalan keluar yang adalah kan kalau perkara ini terjadi di lingkungan kampus. Saya tunjuk dulu kepada Mbak Lilis Mutia Ramananti. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tindakan apa yang saya lakukan jika saya di satuan tugas dengan yang penanganan? Mungkin tadi sudah beberapa kali dijelaskan penanganan jika ada yang melapor dan melapor ke bagian satuan tugas penanganan dan mungkin penanganannya tuh bisa melakukan pendampingan terhadap mahasiswa tersebut. Karena kenapa? Mahasiswa tersebut sudah berani untuk melaporkan apa yang terjadi padanya. Pendampingan di sini mungkin kita adakan seperti konseling terhadap apa yang terjadi sebenarnya. Didengarkan tanpa menghakimi atau menyalahkan yang terjadi padanya. Lalu mungkin langkah selanjutnya jika ada saksi dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya kita melakukan perlindungan terhadap korban dan para saksi. Dan jika memang terbukti ada pelanggaran pelecehan seksual atau kekerasan seksual tersebut, mungkin pelaku dikenakan sanksi administratif. Maksud saya sanksi administratif seperti di penanganan kasus kekerasan seksual. Lalu yang terakhir, mungkin ini yang paling penting, yaitu pemulihan terhadap korban tersebut. Oke, ini yang sangat penting. Apa korban memiliki mungkin traumatis terhadap apa yang terjadi kepadanya. Dan ini berlaku mungkin untuk semua kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kuntulan. Terima kasih ya, Mutia atas jawabannya. Beberapa poin memang sudah cukup bagus. Terima kasih. Alhamdulillah ya, diberi kesempatan sebagai panelis pada panitia seleksi Satgas PPKS yang luar biasa. Pada kesempatan pertama ini saya ingin sampaikan dari 7 calon Satgas tadi semuanya sudah memaparkan secara lengkap, baik dari latar belakang, dari regulasi pemerintah. Seperti tadi ada dari Ristek itu tiap hari 30 tahun 2002 dan 2021. Kemudian kita tahu juga bahwa ada Undang-Undang 23 tentang kekerasan tentang perlindungan anak dan perempuan, diperbarui lagi pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang kekerasan seksual. Kemudian instruksi ini membuat kita rasanya terharu ya untuk UKB. Kenapa? Anda bertujuh sudah memaparkan hal yang luar biasa, baik dari tadi latar belakang, dasar data
yang konkret, kenapa harus ada PPKS, tujuan, langkah-langkah, cara pendamping, itu semua. Nah, sekarang saya sekarang ingin menanyakan hal yang positif ini yang harus segera Anda lakukan adalah action. Anda sudah semua dijelaskan. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, karena ada beberapa, saya sekarang adalah mahasiswa, ada mengatakan perlindungan, mengatakan sosialisasi, mengatakan kampanye, luar biasa. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada siapa yang jawab, langkah apa pertama kali yang harus kita lakukan, action nyata untuk menindaklanjuti setelah nanti Anda terpilih sebagai salah satu dari Satgas PPKS di Universitas Negara Bangsa Palembang. Itu dulu. Nanti saya sambung. Bapak mudah. Silakan. Pak itu ya. Mbak Ria. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan setelah kita menjadi terpilih, kita akan membentuk tim satgas lagi mencari anggota itu sesuai dengan kriterianya. Jadi harus ada integritas, punya wawasan yang luas, terus memiliki komitmen yang tinggi dan si anggota tadi tertarik untuk melakukan pencegahan atau penanganan kekerasan seksual di kampus sehingga kita ini berkomitmen untuk melindungi si korban yang ada di lingkungan kampus ini, Bunda. Ya, karena dari kata-katanya kan PPKS, pencegahan dan penanganan. Artinya yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan itu dikatakan setelah Anda mantapkan kepengurusan, ada segera jangan tunda-tunda sosialisasikan kepada mahasiswa, termasuk pada para dosen dan tenaga pendidik lainnya yang ada di Universitas Bangsa. Oh ini sebenarnya nggak sama yang mana. Kita akan eliminasi bahkan kalau tidak ada di Universitas Bangsa. Itu pencegahannya. Kalau tahu ada, tadi yang dijelaskan pendampingan yang aturan-aturan tadi bisa diwujudkan menjadi aturan kita di Universitas Bangsa. Jadi saya rasa simpel saja, itu saja yang harus Anda kerjakan. Karena sudah bagus semua tadi, ya. Dan saya sangat terharu si mahasiswa sudah sampai sejauh itu mau kampanye, mau apa, jangan ditunda. Itu salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi ya, Bu ya. Kalau tadi sudah kepada para tenaga pendidikan, sekarang saya alihkan ke tiga mahasiswi yang luar biasa semangat ini. Saya balik ke pertanyaan pertama saya tadi. Ternyata dari kejadian tadi, bukti-bukti yang didapat si mahasiswi itu cukup. Bahwa seorang dosen ini betul-betul telah melakukan kasus pelecehan seksual. Bukti sudah cukup. Kemudian keberanian. Bahwa kasus ini sudah layak dinilai oleh para ahli hukum, layak untuk dibawa ke jalur hukum. Ya, nah, bukti sudah cukup, jalur hukum bisa, coba keberanian dengan bersangkutan dari si korban. Bagaimana tindakan saudara kalau hal itu betul-betul terjadi? Karena ketakutannya tadi. Nah, saya minta yang menjawab ini Nyoman Hefi Nusai. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Yang pertama, biasanya korban-korban yang takut untuk speak up itu pastinya yang pertama mendapatkan ancaman dari dosen yang bersangkutan. Maka kita harus melakukan pendekatan kepada korban, membuat korban merasa percaya kepada diri kita, kepada kita sebagai PPKS, lalu secara perlahan meyakinkan korban bahwa korban ini dilindungi oleh hukum, yakni Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tadi, dan meyakinkan bahwa si korban juga PPKS ini tidak akan membocorkan kerahasiaan data diri si korban apabila korban takut kasus ini akan tersebar ke seluruh universitas, dan juga meyakinkan korban bahwa korban ini memiliki hak-hak seperti mendapatkan pendampingan, terus pemulihan korban dan perlindungan korban. Terima kasih. Kampus apa saya Ya, saya setuju ya. Karena itu violet. Iya. Tidak semua orang mau melakukan.
Jadi diminta kepiawaian itu yang paling utama. Karena dia mau lapor, dia mau keluarga mau. Dan ini sudah menjadi, karena saya juga pernah jadi ketua perlindungan anak. Mereka malu, tapi dengan cara kita mendekatkan, ayo terbuka. Proposal 5 tahun, proposal kakak empat, diajak dosen sama-sama dosen di sekolah. Tidak mau ya. Itu harus ada cara kita rahasia. Benar kata Anda tadi, jaga kerahasiaan. Dan bagaimana Anda nanti, karena ini Pak, ketika Anda dapat kabar, bukan dari dia, dan apa yang diperlakukan kekerasan tidak melapor, tapi Anda dapat cerita. Kira-kira gimana caranya? Anda dapat cerita yang bisa dipercaya, bukan dari korban. Gimana caranya kira-kira? Mungkin saya pribadi tidak langsung mengkonfirmasi ke korban. Mungkin mencari informasi lebih dahulu, apakah kebenarannya. Lalu nanti baru mengajak saksi yang sudah melaporkan kepada saya untuk menemui korban dan melakukan pendekatan seperti yang dibilang tadi dan meyakinkan bahwa korban tidak berjalan sendiri. Jaga kerahasiaan, karena dia punya masa depan. Yang paling penting itu. Dan yang paling penting juga, saya setuju mencegah dulu gitu kalau bisa. Juga. Walaupun nanti terjadi apapun dilakukan seperti Anda buat program tadi. Bagaimana pada panelis 1, Ibu Dr. Saya itu sebenarnya karena pemaparannya sudah bagus, jadi saya tidak terlalu banyak yang saya tanyakan karena Pak Riza dan juga Bu Siti Aisyah juga sudah mewakili pertanyaan yang saya tanyakan. Tentu saja nanti para Capansel kita ini yang penting itu adalah kita terbuka tadi ya. Tidak hanya istilahnya sekarang ini kita berbicara lulus sebagai satgas P3S, tapi lebih ke bagaimana kita menjaga komitmen kita untuk menjalankan tugas PPKS. Karena istilahnya kayak adik-adik kan pada saat nanti sudah lulus dari Universitas Pendidikan Bangsa untuk menyambung tongkat estafet adik-adik itu menjaga komitmen yang sudah kita bentuk itu yang susah. Ya, karena kan ini kan sekarang ini kan baru pertama. Nah, bagaimana cara adik-adik nanti seperti kata Bunda tadi menemukan kasus-kasus yang seperti ya kayak kata orang tadi kan, nggak semua orang mau cerita. Apalagi kalau misalnya sudah ada buktinya, belum tentu mereka mau bercerita. Ya kayak kata orang, nanti dibilang baper. Apalagi kalau kayak sekarang ini kan ada introvert, extrovert. Nah, kalau mungkin orang extrovert, dia akan menganggap ya seperti hal-hal yang kayak yang disebutkan sama Bu Rian Manta dan juga dia tadi kata-kata itu anggap aja sebagai suatu contoh. Nah, tapi kan hal-hal kayak gitu tuh jangan dianggap sebagai hal yang lumrah. Nah, bagaimana hal-hal yang kira-kira kita anggap sebagai lumrah itu harus kita tahu ini adalah sebuah punishment. Nah, jangan sampai sebenarnya gara-gara biasa terbiasa hal-hal kayak itu jadi terbiasa. Sehingga istilahnya nanti kalau seandainya candaan-candaan itu dibilangnya kita nggak mau dekat sama orang misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu adik-adik sama ibu-ibu tuh harus bisa komitmen untuk bisa menjalankan tugas dari pada saat itu. Mungkin dari saya itu aja. Jadi saya ucapkan selamat kepada Capansel. Bagaimana Anda menjalankan komitmen untuk menjadi satgas Capansel ini yang paling penting. Karena istilahnya kalau Anda hanya di Anda saja, tapi tidak menyambungkan estafet kepada orang-orang di bawah Anda, misalnya ini kan nanti kan setelah Capansel ini kan nanti akan mencari orang-orang yang akan menjadi anggota. Nah, yang menjadi anggota itu yang harusnya juga berkomitmen, gitu kan, menemukan hal-hal yang menjadi permasalahan soal pelecehan seksual di kampus kita. Seperti kayak kata Bunda tadi, tidak semua mau bercerita. Kayak kata apa Riza tadi, kalaupun ada yang mau bercerita, tidak sepenuhnya mau untuk menempuh jalur itu. Nah, kalau kayak itulah yang kayak kata adik-adik sampai ibu-ibu tadi seperti dari slide-nya sudah bagus tadi slide-nya, bagaimana dari pendampingannya, bagaimana
perlindungannya, sanksi administratifnya, terus itu bagaimana dari pemulihan korban. Nah, apakah kita perlu kerjasama dengan pihak ketiga dan luar, misalnya dengan orang SPKJ atau psikolog untuk menangani kasus ini? Karena kalau hanya sebatas kasus ini cuma di kita saja, takutnya nanti tidak selesai gitu. Tapi juga kalau misalnya kita di luar, takutnya nanti terekspos. Nah, hal-hal kayak gitu yang seperti dua belah mata pisau. Nah, jadi kalau kayak kita Pak Riza ya, semua ini kan semua serba viral. Nah, kayak istilahnya ada dokumentasi seperti yang kayak kata Ibu sebutkan tadi. Tapi dokumentasi ini bagaimana istilahnya hanya sebagai bukti yang menguatkan di hukum yang menjadi rahasia kita saja. Nah, jangan sampai istilahnya karena ada kasus pelecehan seksual kayak gini menyebar kemana-mana, takutnya kampus kita yang jadi masalah. Nah, ini yang harus menjadi komitmen buat Satgas PPKS. Semua itu selesai, tapi selesainya itu benar-benar clear. Nah, jadi misalnya nggak sampai keluar, tapi dengan korbannya, dengan pelakunya, semuanya itu selesai. Nah, itu yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab oleh Satgas. Saya Pak Riza, dan jadi kalau misalnya saya mau bertanya panjang lebar, saya tahu Anda kan sudah melalui seleksi yang panjang. Seleksi yang panjang ini kan sudah dari ratusan, mungkin bahkan ribuan itu. Ini aja lulusan sudah bagus-bagus. Jadi bagaimana menjaga komitmen saja yang paling penting. Jadi jangan no action, no only. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Baiklah, untuk notulen kegiatan kita pada hari ini yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS yang harus diterapkan di Universitas Bangsa sesuai dengan kebijakan atau Mendikbud, baik dari sisi dosen terhadap dosen mahasiswa, mahasiswa dan dosen. Aturan setelah pada uji publik PPKS pada hari ini. Oke, hadirin yang saya hormati, yang kita hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara uji publik Kakanso Satgas PPKS Universitas Bangsa Palembang. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Baik, kami atas nama seluruh panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, tamu undangan, dan kami mengucapkan selamat kepada para Kakanso Satgas PPKS. Semoga bisa segera terbentuk Satgas PPKS di Universitas Bangsa Palembang. Baik, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama. Silakan Bapak. Ya, para Kakanso silakan ke belakang. Nanti saya ini dulu. Nah, cuma kata aja di mahasiswa di sekitar kiri kanan itu masa. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Nah, oke, silakan para dekan, prodi. Ini tenang. Ya, berapa? Silakan. Sana.
Ya, ada semuanya harus masih kalau Apa sini ya? Bu ini ikut aja sama Pak Zikri, itu ada Pak Zikri. Desi ikut aja. Biar sama berat. Itu biar seimbang maksudnya. Biar tahu. Ini sudah Oke, siap semua. 1, 2. Oke, bebas. 1, 2. Bagi. Terima kasih.